Oke, baik anak-anak. Sudah 13.50. Kita open kamera. Bu Sekar, Assalamualaikum. Halo, Bu Novita. Bentar ya, Bu. Lagi coba disetting dulu kameranya. Iya, nah Alhamdulillah. Bu Sekarnya masih mute. Oh, iya. Oke, silahkan Bu Sekar. Iya, baik. Udah bisa dimulai ya, Bu Novi. Terima kasih. Ya, Anak-anak ya, sama Bu baik. Sekari di open kameranya dulu. Sambil menunggu. Oke, sambil menunggu anak-anak Marga Mulia dan Jatisari untuk buka kamera, kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi kita di semester baru. Di semester genap ini bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran fisika ya. Semoga semangatnya masih ada karena ini jadi mata pelajaran terakhir ya untuk hari ini. Eh, Semoga kalian selalu semangat dan sehat-sehat terus. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di persilakan. Berdoa di cukup. Oke, sebelum kita masuk ke materi ya, kita pembukaan dulu, intro dulu. eh Gimana nih liburannya? Udah liburan, Nggak liburan. udah Di liburan rumah aja Ibu berarti. di rumah Di rumah. rebahan. Oke. Perubahan. Ngumpulin energi ya. Oke. Ada yang masih ingat gak? Semester kemarin kita belajar tentang apa aja sih? Udah perubahan fisika dan kimia. Iya, Terus apa lagi? mempelajari iya BBLA. Mm-mm. Apa lagi? Besaran dan satuan. Ya. Saran dan satuan. Dan GLBS itu GLBS gerak lurus. gerak lurus. Oke, betul ya. Jadi eh, banyak sekali ya ternyata semester kemarin kita belajar. Oke, eh sebelum kita masuk ke materi, jadi semester ini kita masih berbicara tentang gerak lurus. Kita masih berbicara tentang gerak lurus. Kenapa sih kita masih berbicara tentang gerak lurus? Tentang gerak gitu ya. Kenapa nggak bahas yang lain gitu? Nah, karena eh di fisika itu, tahu di kehidupan sehari-hari kita juga gitu ya. Kita kan untuk kalau kita mau berpindah ya, kalau kita mau berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, itu kan nggak bisa ya dengan diam aja, ya nggak sih? Jadi yang pertama itu berpindah, perpindahan ya. Ingat-ingat lagi tentang besaran dan satuan. Perpindahan. Jadi kalau di besaran dan satuan kemarin kita ada belajar tentang mengenali satuan besaran-besaran ya, besaran pokok, besaran turunan. Besaran pokok itu ada 7 ya. Ada yang kita kenal sebagai SMP, jiwa, suhu, massa, panjang, jumlah zat, intensitas cahaya, kemudian ada waktu dan juga ada arus. Nah, perpindahan itu di fisika itu juga merupakan salah satu besaran gitu dia tuh. Nah, ini merupakan besaran.
Masuknya ke besaran manakah? Besaran pokokkah atau besaran turunan? Karena kita tahu besaran pokok itu ada yang kita kenal tadi ya, SMP jiwa, perpindahan itu masuk ke besaran turunan. Jadi dari pokok ada cabang-cabangnya lagi nih, gitu. Dari 7 besaran pokok SMP jiwa tadi, itu dia punya cabang-cabangnya masing-masing lagi yang disebut sebagai besaran turunan. Gitu. Oke, ngomongin tentang perpindahan. Perpindahan itu kan eh, pindah ya, dari kata pindah. Perpindahan, pindah, berpindah. Nah, kita berubah posisi, gitu. Mengalami perubahan posisi. Ini berubah posisi atau lokasi, tempat, posisi di mana eh, posisi di mana saya duduk, posisi di mana kalian duduk, kalian yang di Jatisari saat ini ada di Jatisari, yang di Margamulia posisinya ada di Margamulia. Eh, dan kalian posisinya sedang ada di sekolah gitu. Jadi menyatakan sebuah tempat gitu ya, posisi. Nah, untuk bisa dikatakan kita ini berubah posisi, itu kita kenal sebagai berpindah ya, pindahan. Kita berpindah gitu, dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, untuk bisa berpindah itu kan kita apa ya namanya? Nggak mungkin kita diam aja. Kalau kita diam aja seperti batu misalnya, batu seperti patung. Diam aja itu kan nanti kita nggak kemana-mana ya, nggak bisa dong. Katakanlah botol minum ini yang ada di sini itu akan tiba-tiba pindah ke sebelah sini. Nggak bisa, karena dia tadi diam aja gitu di sebelah kiri. Nah, jadi untuk bisa dikatakan berpindah atau mengalami perubahan posisi, itu kita harus bergerak. Butuh bergerak gitu ya. Nah, butuh bergerak. Gerak ini yang kita bahas gitu di fisika. Mulai dari gerak lurus beraturan. Kenapa akhirnya gerak lurus gitu kan? Nah, sebetulnya gerak lurus kan kita kenal gerak lurus itu kemarin pada gerak suatu benda pada lintasan yang lurus ya. Lintasan lurus ini diambil karena dia merupakan jalur lah, atau jalan gitu ya, jalan yang paling mudah untuk dilalui dan paling singkat juga. Katakanlah kalian dari rumah ke sekolah itu jalannya belok-belok gitu kan. Kan ribet ya, belok-belok. Kalau misalkan jalannya bisa lurus aja, nggak usah belok-belok, kenapa enggak gitu. Jadi eh, simpelnya ya gerak lurus, atau lurus itu memudahkan, memudahkan atau mempersingkat perjalanan tadi. Gitu. Makanya kita belajarnya dari gerak lurus terlebih dahulu. Nanti ada yang namanya gerak melingkar. Atau kalau misalkan lintasannya itu udah bukan berupa jalan yang lurus, tapi dia udah belok atau eh, melingkar gitu ya, bentuknya seperti sebuah lingkaran. Itu nanti kita akan belajar yang namanya gerak melingkar gitu. Oke, eh balik lagi tadi tentang gerak lurus. Gerak lurus. Hari ini kita coba review ya, sambil kita coba masuk ke materi baru. Kemarin kan kita belajar tentang gerak lurus beraturan. Jadi eh, yang berbicara tentang gerak, kita kemarin itu membahas tentang gerak. Jadi pembahasan tentang gerak
Itu kemarin kita ada bahas tentang gerak lurus beraturan. Atau GLB. Kemudian sempat diterangkan sedikit ya tentang ada yang namanya gerak lurus berubah beraturan. Atau GLBB. Nah, di gerak itu nanti juga akan ketemu sama yang namanya gerak melingkar. Gerak melingkar. Gerak melingkar tuh ada yang beraturan, ada yang berubah beraturan. Sama seperti GLB dan GLBB. Tapi pada lintasan yang melingkar seperti pada roda gitu. Nah, semua tentang gerak ini di fisika, jadi kita eh, dasarnya itu akan pasti belajar tentang gerak yang eh, banyak digunakan di kehidupan sehari-hari. Nah, seperti eh, mendesain, ya, memprediksikan gitu ya. Kalau mau di jalanan itu ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, itu kan supaya bisa tahu kapan kendaraan itu berhenti ya dari yang sudah bergerak. Nah, itu menggunakan konsep dari gerak tadi, baik dari gerak lurus tadi juga gitu. Kemudian contoh lainnya pesawat. Pesawat itu sebelum bisa terbang, dia harus apa namanya? Ada lintasan yang harus dilewati dulu, namanya landasan pacu. Nah, dia itu lintasannya lurus. Dan kenapa sih pesawat tuh harus menempuh lintasan itu terlebih dahulu? Karena pesawat membutuhkan sebuah energi gitu ya, sebuah kekuatan gitu ya, sebuah power, kekuatan untuk bisa terbang. Dan landasan pacu itu atau lintasan pesawat itu didesain jalan lurus berupa lintasan yang lurus itu untuk memprediksikan kapan atau untuk mengetahui gitu ya, kapan sih kira-kiranya pesawat ini sudah cukup untuk bisa terbang gitu. Kalau misalkan kekuatannya masih belum cukup, pesawatnya nggak akan bisa terbang. Tapi uh, harus dikumpulkan lagi, makanya dibuat landasan yang lurus gitu. Oke, dalam gerak. Oke, tadi kita ngomongin tentang perpindahan supaya uh, sebuah benda gitu ya bisa mengalami perpindahan atau berubah posisi, dia itu butuh bergerak tadi. Nah, sekarang coba kita pikirkan sebenarnya yang kita sebut dengan gerak itu apa sih gitu. Nah, yang kita sebut dengan gerak itu kan sebetulnya eh, tadi ya ada perubahan posisi. Jadi misalnya dari titik A ke titik B, misalnya orang ini bergerak gitu. Dia mau berubah posisinya dari titik A ke titik B. Dia perlu bergerak. Nah, bergerak itu untuk bisa bergerak kan yang tadinya diem ya, yang tadinya diem terus dia bisa gerak ini. Nah, itu sebenarnya ada satu faktor lagi gitu. Ada sesuatu lagi gitu yang membuat dia bisa bergerak, yaitu kecepatan.
ada kecepatan. Jadi kalau misalkan sebuah benda tadinya diam, dia tuh nggak punya kecepatan. Dia punya kecepatan tapi nilainya nol gitu ya. Itu kalau kalau di fisika. Tapi kalau dari pengamatan kita, sebuah benda yang diam itu kan dia ya udah diam aja, nggak gerak gitu ya. Beda dengan motor yang sedang bergerak, mobil yang sedang bergerak, truk, pesawat dan lain sebagainya. Bahkan kita jalan kaki, lari, itu kita bergerak itu kita punya kecepatan gitu. Jadi kecepatan itu eh, apa ya? Salah satu hal yang membuat bergerak itu terjadi gitu. Kalau nggak ada kecepatan, kita nggak akan bergerak, gitu ya. Oke, eh, tadi kita lihat di sini ada orang dari titik A ke titik B. Dari titik A ke titik B, dia mau berpindah. Dia mau berpindah, nggak bisa dong kalau misalkan eh, dia diem doang. Si orang ini nggak akan bisa berpindah ke titik B kalau dia tidak bergerak. Tidak bergerak itu artinya tidak memiliki kecepatan atau kecepatannya bernilai nol. Maka dari itu, untuk bisa apa namanya berpindah harus bergerak dulu, harus punya kecepatannya dulu untuk bisa sampai ke titik B gitu. Oke, kemudian kita coba review lagi tentang itu ya mungkin sedikit kita review tentang gerak. Kalau tentang gerak lurus beraturan, kita mulai dari gerak lurus beraturan. Menyambung dari eh, orang yang bergerak tadi, yang berpindah tadi. Dia gerak itu kita lihat dari posisi dan kecepatan. Posisinya itu si awal dan juga posisi akhir. Kayak misalnya ini, kita kalau misalkan nggak tahu orang ini, orang satu ya, orang satu ini posisinya di mana dan dia mau bergeraknya kemana, kita nggak akan tahu dong dia mengalami gerak atau enggak. Tapi kita tahu di sini bahwa orang satu itu berada di posisi A dan mau berpindah, mau bergerak ke posisi B dengan kecepatan. Entah itu kecepatan jalan, kecepatan lari, atau mungkin si orang satu ini naik kendaraan gitu. Gitu. Nah, posisi posisi kita coba ingat lagi ya di besaran dan satuan. Posisi itu termasuk ke dalam besaran gitu ya pada gerak lurus beraturan. Jadi kan sebelum kita masuk ke GLBS semester kemarin, kita kasih tahu dulu nih, ada beberapa besaran gitu. Yang pertama ini ada posisi. Posisi. Biasanya disimbolkannya itu adalah kalau yang umum di sekolah-sekolah itu biasanya dikenalnya dengan simbolnya adalah S gitu ya. Atau bisa juga X. Nah, X ini mungkin kalau di matematika ada yang namanya koordinat X dan Y gitu. Nah, itu mungkin nanti gitu ya. Tapi yang umum di sekolah-sekolah itu biasanya kenalnya sebagai S. Posisi atau kadang kalian kenalnya juga jarak ya. Tapi posisi dan jarak itu beda. Nah, ada posisi dan ada apa tadi? Kecepatan. Ada kecepatan atau V ya.
ada kecepatan atau V. Kalau misalkan nggak ada kecepatan, nggak akan bisa orang satu ini berpindah, mengalami perpindahan gitu ya. Tidak akan bisa mengalami perpindahan. Nah, kita coba lihat eh, perpindahan itu kan tadi artinya perubahan posisi, perubahan posisi dan adanya kecepatan. Nah, eh, kecepatan kalau kita balik ya, tadi kan perpindahan itu artinya posisinya berubah karena adanya kecepatan yang memerlukan kecepatan gitu ya. Kita butuh kecepatan untuk bisa bergerak dan berpindah. Sekarang kita coba balik. Kecepatan itu ada gitu ya. Ada karena ada perubahan perubahan posisi. Kecepatan itu ada karena perubahan posisi atau yang kita tahu gitu ya. Perubahan itu ada di jadi ada hubungan matematisnya ya, terus secara rumus gitu ya. Itu adalah delta V atau delta ini menunjukkan adanya perubahan. Ya, yang segitiga ini itu menunjukkan adanya perubahan kecepatan itu akan sama dengan perubahan posisi dan perubahan waktu atau yang pada akhirnya kita kenal di GLB, yang sering kita temui di GLB adalah ini gitu. Ini adalah salah bentuk GLB ya, sama dengan Vicalite gitu akhirnya. Jadi perubahan kecepatan karena adanya perubahan posisi, berpindah, gitu. Ada atau perpindahan gitu kan. Makanya kecepatan itu punya satuan internasionalnya apa? Ada yang masih ingat? Kilometer per jam atau meter per second ya. Internasionalnya SI atau satuan internasional adalah meter per second. Gitu. Nah, kemarin kita coba sambil ingat-ingat lagi. Kemarin di GLBB, di GLBB kita kenal juga ada yang namanya percepatan. Percepatan. Ada yang masih ingat percepatan? Nah, percepatan itu coba kalian bayangkan sepeda atau sepeda motor boleh bayangin lagi bergerak gitu ya. Terus tiba-tiba gerakannya jadi makin cepat, sepeda jadi makin cepat, atau misalnya motor, mobil lah, itu di jalan tuh jadi makin cepat gitu, sampai ada yang saling menyalip lah gitu kan, saling menyalip. Nah, peristiwa semakin cepat, kemudian misalnya tadi dari sepeda motor atau sepeda kendaraan gitu ya, kendaraan yang tadinya sudah bergerak itu lama-lama akan diam gitu ya. Jadi yang tadinya gerak dia akan lama-lama diam itu karena adanya sebuah pelambatan. Nah, peristiwa eh, dipercepat dan diperlambat atau kita kenalnya biasanya motornya digas gitu kan. Kendaraannya digas nih kalau kita mau makin cepat atau kendaraannya direm nih kalau misalkan kita mau berhenti.
Itu yang disebut dengan percepatan gitu, peristiwa menggas dan rem. Jadi mengubah mengubah kecepatan, mengubah kecepatan menjadi lebih cepat atau lebih lambat gitu ya. Nah, ini tuh disebabkan karena adanya percepatan. Jadi bisa dibilang percepatan itu adalah sesuatu itu berubah gitu. Nah, makanya kalau misalkan kalian uh, ingat lagi, mungkin bisa searching gitu ya di internet, percepatan, kalau dari sini ya, mengubah kecepatan menjadi lebih cepat atau lebih lambat. Itu artinya percepatan itu adalah perubahan perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu ya atau biasa atau bentuk lainnya yang biasa tuh ini ya gitu, perubahan kecepatan terhadap waktu, terhadap seiring berjalannya waktu lah ya, terhadap waktu itu seiring berjalannya waktu. Jadi kita lihat di sini percepatan itu disebabkan karena adanya perubahan kecepatan dan karena ada gerak yang terjadi, ada perpindahan yang terjadi. Katakanlah si orang ini, orang satu dari A ke B, itu dia pelari nih, dia pelari. Pelari kan kalau ada tiga orang yang lomba lari gitu kan ini pasti ada salah satu yang jadi juara satu dong. Pasti ada satu yang sampai ke garis finish duluan. Nah, orang yang jadi juara ini itu dia mempercepat larinya gitu. Mempercepat larinya. Mempercepat di situ berarti kan ada percepatan. Dia membuat kondisi larinya itu jadi lebih cepat. Makanya dia yang tadinya misalnya tiga orang ini yang lagi lomba lari, orang satu ini dia tadi paling belakang. Karena dia mempercepat larinya, mengalami perubahan kecepatan ya larinya. Artinya posisinya dia juga akan berubah. Dia akan berubah yang tadinya di paling belakang bisa nyusul nih, bisa nyusul orang yang kedua, bisa nyusul orang yang depannya lagi sampai dia akhirnya ada di barisan pertama gitu. Ada di paling depan nih larinya dan sampai ke garis finish duluan. Kayak gitu. Itu eh, sedikit review tentang besaran dan juga sedikit tentang gerak gitu ya. Sedikit tentang gerak dan gerak lurus beraturan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Masih bingung? Gua ada gak? Belum ada. Oke, oke, berarti kita coba lanjut ya sekarang. Nah, kemarin kalau di semester kemarin kita banyak berbicara tentang
gerak lurus beraturan ya. Kemarin kita banyak tentang GLB. Gerak lurus beraturan atau GLB. Kemarin GLB itu tentang ini ya, gerak benda. Gerak benda pada lintasan lurus, lintasan yang lurus, gerak benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan tetap. Dengan kecepatan tetap. Itu dia, berubah posisinya, berpindah dari titik awal ke titik akhir dengan kecepatan yang tetap. Kalau dengan kecepatan yang tetap, artinya tidak ada perubahan kecepatan ya. Kecepatannya segitu-segitu aja nih. Kalian kalau misalkan eh, jalan santai gitu ya, ya udah segitu aja. Nggak jadi jalan cepat, nggak jadi lari gitu. Dengan kecepatan tetap. Terus kita sekarang masuk ke gerak lurus berubah beraturan atau yang kita kenal sebagai GLBB. Kenapa akhirnya namanya sekarang gerak lurus berubah beraturan gitu ya? Pertanyaannya. Sebelumnya kan kita belajar tentang gerak lurus beraturan. Oh, ini benda bergerak. Misalnya nih, oh ini orang bergerak nih dari titik A ke titik B. Dari posisi awalnya itu adalah A, ke posisi akhirnya adalah B, dia mau berpindah. Berpindahnya karena ada punya kecepatan untuk bisa bergerak gitu. Nah, kalau sekarang di GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, itu kita akan bertemu dengan percepatan ini. Percepatan. Karena namanya berubah ya, berubah beraturan gitu. Berubah. Jadi yang tadinya kita punya kecepatan tetap di GLB, sekarang kecepatannya berubah-ubah nih di GLBB. Yang tadinya jalan santai gitu ya, panjang titik A ke titik B, sekarang selama berpindah dari posisi A ke posisi B, atau dari rumah ke sekolah, itu kecepatannya berubah, atau kita bisa bilang contohnya adalah eh, kalian jadi ini, yang tadinya jalan santai itu jadi jalan cepet gitu. Misalnya dari sekolah pulang gitu, duh pengen cepet-cepet pulang ke rumah nih, nyampe ke rumah. Kan jalannya bisa jadi makin cepat, bisa kalian cepetin jalannya, atau kalau buru-buru banget lari gitu kan. Nah itu ada perubahan kecepatan gitu di situ. Yang tadinya lambat jadi ngebut, yang tadinya santai jadi lari gitu kan. Nah, itu karena adanya kecepatan. Nah, disinilah apa ya, fokus gitu ya.
disinilah topik yang akan kita bahas gitu di LBB, yaitu adanya percepatan. Karena tadi tentang perubahan kecepatan gitu ya pada gerak suatu benda dalam lintasan yang lurus. Nah, maka dari itu kita masih berbicara tentang berpindah posisi ya. Kita masih berbicara tentang berpindah posisi yang disebabkan karena adanya kecepatan, kemudian eh, kecepatannya tadi bisa berubah-ubah, bisa semakin cepat, bisa semakin lambat, itu disebabkan oleh percepatan. Ini akhirnya kita biasa eh, akhirnya kita buat sebuah definisi gitu ya. Kita buat sebuah pengertian bahwa gerak lurus berubah beraturan itu adalah gerak benda. Kita masih sama-sama ngomongin gerak benda pada lintasan yang lurus masih sama-sama di lintasan yang lurus dengan dengan nih ya, ada sedikit tambahan definisi. Sekarang pengertiannya jadi berubah. Kalau sebelumnya di gerak lurus beraturan kita tahunya dengan kecepatan tetap ya ujungnya, gerak benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan tetap. Sekarang di GLBB itu masih sama gerak pada lintasan yang lurus, tapi perbedaannya adalah di dengan kecepatan yang berubah karena percepatan tetap. Sebetulnya kalau eh, kita sederhanakan ya, kita sederhanakan definisinya, itu orang-orang cenderung tidak menulis ini. Cenderung ditulisnya kayak gini aja. Jadi nggak ada nih definisi kecepatan yang berubah karena biasanya orang-orang itu langsung saja menuliskan gerak benda pada lintasan yang lurus dengan percepatan tetap. Tapi seringkali ketukar nih antara kecepatan dan percepatan. Bantu apa sih? Percepatan itu apa sih? Gitu. Makanya kita coba lengkapi gitu ya pengertiannya. Yaitu dengan adanya kecepatan yang berubah karena percepatan tetap. Sehingga di sini langsung oke, kalau kita lihat di sini tuh kelihatan gitu kecepatan yang berubah. Oh, kecepatannya berubah nih. Yang tadi lambat jadi cepat, yang tadinya cepat jadi lambat, yang tadinya diam jadi gerak, yang tadinya gerak jadi diam. Itu karena adanya percepatan yang nilainya juga tetap gitu. Gitu. Oke, itu mungkin definisi ya, definisi tentang GLBB. Nah, eh, kita bisa bayangan sederhana yang bisa kalian ingat terus gitu ya untuk memudahkan itu tadi peristiwa menggas, peristiwa menginjak gas, peristiwa menginjak rem, kemudian ya itu untuk mengetahui percepatan. Oke, di sini ada besaran-besaran yang akan kita kenali lebih dalam. Jadi besaran
dalam GLBB. Itu yang pertama, kita masih membicarakan tentang posisi. Kemudian yang kedua, kita akan ketemu dengan yang namanya kecepatan. Ketemu lagi ya, kecepatan. Kemudian yang ketiga, kita akan ketemu lagi sama yang namanya waktu. Kemudian kita bertemu dengan percepatan. Yang terakhir, jarak. Jarak. Kita sebelumnya udah ketemu ya dengan jarak di GLB. Nah, eh, sebelum kita lanjutkan, biasanya yang masih suka ketukar tuh antara posisi dan juga jarak gitu, karena simbolnya sama. Simbolnya sama-sama S, atau kalau kita pakai X, kita pakai X. X itu menandakan posisi juga gitu ya. Itu bisa bisa dianggap sama juga gitu kan, antara posisi dan jarak. Nah, eh, tapi biasanya di kenalnya itu ada sedikit perbedaan aja. Tapi nanti kita akan ketemu gitu ya, untuk membedakan simbol antara posisi dan jarak. Yang penting kita coba ingat-ingat lagi dan coba diketahui lagi gitu ya. Apa sih definisi atau arti dari setiap besaran dan apa sih perannya gitu. Oke, posisi. Tadi kita sudah membahas tentang posisi. Posisi itu biasanya kita kenal kata lainnya gitu ya. Kata lainnya itu biasanya adalah kedudukan, kedudukan, kemudian kalau bahasa fisikanya itu ada juga yang disebut sebagai acuan. Atau ini biasanya, oh ya, acuan. Kedudukan atau acuan. Kemudian yang biasa kita kenal itu adalah letak, lokasi, gitu, posisi. Misalnya kalian yang tadi ya, kalian ada di mana sekarang ada di sekolah, terus atau misalnya nanya ke temen nih, lagi nungguin teman udah di mana gitu. Itu kan nanyain lokasi, nanyain posisi gitu. Oke, terus kita ketemu lagi sama yang namanya kecepatan gitu ya, yang menandakan ukuran cepat atau lambat ya. Ukuran cepat atau lambat. Kalau ini ya, kecepatan. Biasanya kalau bahasa Inggrisnya itu dikenalnya sebagai velocity. Velocity. Mungkin yang kalau misalkan kalian lihat di media sosial gitu ya, kadang ada tren yang namanya tren velocity gitu. Tiba-tiba jadi melambat, jadi cepat gitu. Nah, itu tuh velocity itu artinya kecepatan. Kita membahas tentang kalau di sini membahas kecepatan gerak gitu. Ukuran cepat atau lambat. Oke. Terus ada yang namanya waktu. Waktu itu akan terus berjalan ya. Kalau kita diem, waktu juga berjalan. Coba kita diem dari jam 7 sampai jam 3, jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Kita diem aja. Itu kan waktunya bakal tetap berjalan ya. Mataharinya itu akan berpindah gitu. Dari timur, terbit di timur, kemudian naik, siang hari ada di atas kepala kita,
posisinya. Kemudian makin sore, makin malam dia akan terbenam di barat, tergantikan oleh bulan. Kalau kita diam aja tuh bakal tetap berjalan gitu waktu. Kita diam, kita gerak, waktu akan terus berjalan. Jadi ini ukuran biasanya kalau sehari-hari kita tuh ukuran berapa lama gitu ya. Ukuran lama, ukuran berapa lama. Sebenarnya ini bentuk pertanyaan karena ada berapa, tapi ukuran berapa lama gitu. Berapa lama kalian belajar di kelas? Berapa lama kalian istirahat? Berapa lama kamu dari sekolah ke rumah, waktu yang dibutuhkan untuk pulang gitu ya, atau berangkat, pergi gitu. Ukuran berapa lama? Oke, percepatan. Percepatan itu, coba ada yang mau ulang lagi nggak percepatan itu apa? Jadi kita udah bahas banyak banget definisi tentang percepatan. Nggak ada Bu. Yang kalian dapatkan tadi percepatan itu apa? Perpindahan. Berapa? Oh, berapa? Berapa, Bu? Percepatan nih, percepatan. Ah, gerak. Apa coba? Kan tadi kecepatan ukuran cepat atau lambat. Terus percepatan tadi juga udah dibahas. Ada nih di sini juga. Ada nggak yang mau menyampaikan ulang percepatan itu apa sih gitu? Atau mau ngasih contoh juga boleh. Pergerakan. Perubahan posisi? Perubahan posisi. Ya. Selain itu apa lagi? Baru aja gitu tadi kita contohkan. Oke. Jadi Dari lama jadi apa? cepat. Dari lama jadi cepat. Dari lama jadi cepat. Gimana tuh? Lambat jadi cepat, cepat jadi lebih cepat. Oke, oke itu udah benar, itu udah benar. Ada contohnya nggak? Mau ngasih contoh nggak? Jalan biasa berlari dan lebih lari. Saat motor digas, motor mengalami perubahan kecepatan. Nah, ya, oke itu bagus. Itu udah lebih lengkap. Jadi kalau contohnya tadi ya, eh, saat kendaraan sedang bergerak, kemudian digas, kalian menginjak gas, itu akan mengalami yang namanya perubahan kecepatan. Betul tadi. Perubahan kecepatannya bakal jadi lebih lambat atau jadi lebih cepat kalau digas? Lebih cepat. Lebih cepat. Kalau direm Lebih lambat. lebih lambat. Nah, ya perubahan kecepatannya itu disebabkan oleh kecepatan gitu. Jadi ini tuh percepatan tuh sebab gitu ya. Sebab untuk mengubah kecepatan. Kecepatan tuh perubahan kecepatannya itu disebut sebagai akibat gitu. Oke, jadi bagus ya, bagus tadi. Bagus, bagus. Jadi percepatan itu adalah sesuatu ya kita bilang sesuatu, sesuatu. Atau ya bisa juga kita bilang ukuran gitu ya, yang membuat yang membuat perubahan kecepatan gitu. Oke, satu lagi besarannya jarak. Oke, jarak. Ada yang mau menyampaikan lagi nggak ini tentang jarak? Kalau jarak tuh apa sih yang kalian pahami tentang jarak? Jarak
Ada yang mau menyampaikan? Ukuran seberapa jauh? Ukuran seberapa jauh? Misalnya apa nih? Panjang lintasan yang dilalui atau dilewati benda atau perpindahan. Terus contohnya? Panjang lintasan yang dilalui atau dilewati benda. Panjang lintasan yang dilalui benda. Kalau contoh di kehidupan sehari-harinya apa nih yang bisa kalian sampaikan? Dari rumah ke sekolah. Dari rumah ke sekolah, terus apa? Perpindahan tempat. Dari rumah ke sekolah, gimana? Oke, gak apa-apa, bagus, jawabannya bagus. Jadi, ya betul ya. Jarak itu menandakan ukuran seberapa jauh atau seberapa dekat. Berapa jauh atau dekat. Kalau misalnya contohnya tadi itu benar, dari rumah ke sekolah, jaraknya berapa sih? Seberapa jauh sih rumah kamu dari sekolah? Gitu. Jauh. Seberapa jauh sih sekolah kamu dari rumah gitu? Jauh banget bahkan gitu. Atau contohnya yang lebih sederhana lagi, coba ada dua orang, ibu minta 2 orang dong. Siapa nih yang paling depan sini? Nggak usah kemana-mana, berdiri aja. Apa Bu? Ibu mau minta 2 orang untuk berdiri aja di tempat kalian. Buat contoh Ibu. Atau nggak usah berdiri juga nggak apa-apa. Coba ini yang duduk di kursi. Itu kan kalian jauhan ya duduknya. Ya nggak sih? Jauh banget Bu. Ini Jauhan kan? banyak di bawah, haredang Bu. Banyak di bawah. Ya udah nggak apa-apa. Ini yang duduk di kursi kan ada 2 kursi yang nggak keisi kan. Kalian jadi agak jauhan kan duduknya. Nah, itu berarti artinya jarak kalian tuh jauh gitu. Nah, tapi kalau misalkan misalnya sama temen yang duduk di bawah sebelahan nih, itu kan berarti dekat ya. Nah, berarti kalau eh, tadi ya antara temen yang duduknya di kursi, yang kursinya tuh ada yang kosong tuh ya, itu berarti kalian jauhan. Tapi kalau misalkan eh, kalian sama sebelah kalian yang duduknya di bawah itu deketan, itu berarti jaraknya dekat gitu. Itu jaraknya sedikit, jaraknya dekat. Kalau sama yang jauh, jaraknya besar gitu. Jaraknya jauh gitu. Oke, gitu. Baik-baik, terima kasih, terima kasih. Oke gitu ya, besaran yang akan kita coba bahas di GLGB. Oke, tadi kita ngomongin besaran. Kalau misalkan satuan, kan kita udah belajar nih yang namanya besaran dan satuan. Sekarang kita udah tahu juga, udah review lagi ya. Besarannya ada apa aja, definisinya apa aja. Coba kalau satuannya, kalau satuan kecepatannya apa? Tadi satuan kecepatan. M per S. M per S itu apa? Meter per sekon. Meter per sekon. Meter per sekon. Atau apa lagi misalnya? Satuan lainnya. Kilometer per jam juga satuan kecepatan ya. Meter per second, kilometer per jam. Kalau waktu satuannya apa aja? Detik.
Detik. Detik itu adalah satuan internasionalnya ya. Satuan internasional dari waktu adalah detik. Kalau satuan lainnya, S, sekon, satuan lainnya, tadi kan ada detik, ada apa lagi? sekon, Yang kalian kenal di kehidupan sehari-hari ini ada apa lagi satuan waktu? jam, Jam. Terus menit, menit, apa lagi? hari, 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 bulan, tahun. Nah, itu semua satuan untuk waktu ya. 2 hari, 3 jam, 4 tahun, 5 detik, 10 menit. Nah, itu semua adalah satuan waktu. Nah, tapi satuan internasional atau satuan terstandar gitu ya kita sebutnya. Yang kita pakai itu tadi adalah betul detik. Detik atau sekon sama aja. Detik adalah sekon, sekon adalah detik. Nah, oke, terus kalau jarak. Jarak kan jam, tadi udah pada tahu dia menandakan seberapa jauh atau dekat. meter, Kalau jarak, meter. Apalagi kilometer. Tadi berapa? kilometer, Sentimeter. sentimeter. Nah, itu jarak itu menggunakan satuan panjang ya. Tapi Ya, pada penggunaannya beda gitu. Kalau satuan panjang mah kita pakai penggaris nih. Kita pakai penggaris, kita pengen tahu berapa sih panjang, berapa sih panjang dari kertas ini gitu. Berapa sih lebar dari kertas ini? Nah, itu kita pakai penggaris sentimeter atau misalnya ngukur bangunan, biasanya pakai meteran gitu kan. Berapa meter nih bangunan gitu. Nah, kalau jarak itu juga sama pakai satuan panjang, hanya saja penggunaannya berbeda. Kita pengen tahu seberapa jauh sih kita dengan yang lain gitu. Seberapa jauh sih ibu dengan kalian gitu kan. Seberapa jauh kalian dengan teman-teman kalian. Seberapa jauh tadi rumah ke sekolah gitu. Tuh. Oke. Oke. pulang hujan. Oke. Ganti lembar. Jadi tadi kita sudah review ya. Kita sudah review banyak dan kita sudah bertransisi. Kita sudah berpindah nih. Sudah berpindah. Jadi kita bahas tentang apa itu perpindahan dan kenapa sih kita harus belajar tentang gerak. Kemudian apa sih yang kita sebut sebagai gerak? Bahwa tadi gerak adalah eh, itu ya perubahan. Perpindahan itu karena adanya perubahan posisi yang kemudian untuk berpindah posisi, untuk ganti posisi, misalnya dari titik A ke B, itu kita perlu yang namanya bergerak. Untuk bisa bergerak, untuk bisa dikatakan bergerak, itu pasti punya kecepatan gitu. Terus tentang gerak, itu kita mempelajari tentang gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, dan insya Allah di semester ini kita akan belajar yang namanya gerak melingkar. Bagaimana sih gerak dalam lintasan melingkar itu terjadi? Gimana sih kalau kalian memperhatikan sebuah roda gitu ya? Sebuah roda, terus bola yang menggelinding. Nah, itu kita pelajari di gerak melingkar. Kemudian, oh iya, satu lagi. Di gerak, kenapa ada yang kelewatin? Di gerak, sini aja ya. Ada satu lagi, namanya gerak parabola. Gerak parabola. Nah, yang membedakan gitu ya, yang membedakan antara gerak lurus, gerak melingkar. Jadi sebenarnya nanti kita masuk ke gerak parabola dulu sebelum kita masuk ke gerak melingkar. Gerak parabola itu lintasannya setengah lingkaran. Jadi misalnya kamu ngelempar bola gitu ya. Saya kalian ngelempar bola.
kan megang bola, terus mau ngoper ke temen, yang jauh di sana, lempar bolanya, lempar ke atas. Nah nanti eh pas nyampe diterima, ternyata ngebentuknya lintasan yang dibentuk itu Sekar, adalah eh Sekar, iya, bentar. Anak-anak keluar. oh iya benar, Bentar ya. iya ya, makasih Bu Lia, oh nggak notice. Oh iya, kapan nih, semoga berkuat. Baru aja mereka keluar. Kalau Margasari dari tadi udah tanyain ada Jatisari ya, tadi udah keluar. Marga Mulia dari tadi udah. Ah, ya. Oh iya, Marga Mulia. Baru keluar ya tadi berarti. Kalau Jatisari baru aja. Iya, iya. Sebetulnya materi pengantarnya udah selesai sih, Bu Novi, materi pengantarnya. Untuk memulai gitu ya, untuk memulai pertemuan berikutnya. Cuma masih ada waktu. Tapi kalau menurut Sekar, anak-anak misalnya belajar fisika sampai yang dari siang sampai jam berapa jam sih waktunya? 1,5 jam ya? Iya, 90 menit. 5 menit kali 2 ya. Tadi sih ini ya, cuman pengamatan aja. Apalagi apa nggak terlalu capek gitu ya. Kalau fisika di Alka tuh sampai berapa jam sih? Kemarin dengarnya sampai 6 jam ya. Kalau di Alsa itu yang kelas 10 2 jam. Sama kayak di Atlas 2 jam. Yang kelas 11 itu 5 5 jam. Yang kelas 12 itu juga 5 jam. 5 jam, tapi itu yang wajibnya. Nah, kalau yang peminatannya itu ada 2 jam, tambah lagi 2 jam. Oh, yang betul-betul fokus di fisika gitu ya. Ya, yang fokus di fisika tambah lagi 2 jam. Gitu. Tapi tadi seneng ya dengar si anak-anak apa sedikit tapi yang paling paham gitu. Enak juga Iya, gitu itu ya. eh, apa ya, heboh gitu. Saya senang gitu. Mungkin Lihat senang juga. target pemahamannya juga mungkin emang nggak apa ya, nggak perlu banyak, tapi seenggaknya mereka bisa mengingat dikit-dikit lah gitu, Iya. bisa paham dikit-dikit contohnya. Ini saya telepon anak-anak tadi anak-anak Marga Mulia, Feby sama Kayla nggak diangkat, padahal berdering. Terus juga saya nelpon eh, tadi Airahmah karena dia yang ini ya, yang aktif di grup juga nggak diangkat. Mau kita tutup? Jadi jangan sampai ketika misalkan udah stabil internet dan listriknya terus anak-anak ngide keluar gitu. Luar ya, Nggak apa-apa kali ya, kita tutup aja ya. Iya. ditutup aja ya Mbak Riri. Baiklah, terima kasih Bu Sekar. Oke, kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Novi, Bu Lia, Bu Dian. Sehat semua. Kasih Bu Sekar tadi